Selamat pagi. Puji Tuhan, kita semua dipelihara oleh Tuhan sampai pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan dengar renungan sebelum kita beraktivitas, tapi mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan. Dia yang sudah memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kau Tuhan besar yang beri kemenangan. Haleluya. Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Siap kita mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau Bapa yang baik yang tidak pernah tinggalkan kami melewati malam yang gelap, kami dalam lindungan-Mu sampai ada di pagi hari menikmati kasih setia pemeliharaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami akan mendengarkan renungan firman Allah yang singkat. Kiranya ini boleh membimbing kami melewati sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Urapan Allah kami perlukan, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita ada di bulan yang terakhir di tahun 2022 ini. Bulan ini kita, permulaan minggu di bulan ini, kita disibukkan dengan hal-hal yang akan kita hadapi beberapa hari ke depan, yang biasa kita sebut Natal. Kenapa ada Natal? Saudara, Natal adalah kedatangan Tuhan pertama kali sebagai bayi di dunia ini. Itu siapakah itu? Itu dijelaskan, kita lihat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9. Kitab Nabi Yesaya pasal 9 dituliskan seperti ini. Nabi Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Kalau kita membaca, saya mundur ayat yang ke-5 dikatakan seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di ayat 6 disebutkan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Jadi kita lihat bahwa menghadapi bulan ini kita dipersiapkan, disibukkan dengan Natal. Natal artinya seorang putra telah diberikan bagi kita, seorang anak telah lahir. Dia disebutkan penasihat ajaib, Raja yang perkasa, dan Raja damai. Saudara, Raja damai. Damai, dialah Raja damai. Dia juga datang membawa damai ya. Di tengah-tengah dunia kalau kita melihat keadaan-keadaan sekarang, banyak hal yang terjadi. Kalau kita melihat pandemi belum selesai, sudah ada bencana gempa di daerah Cianjur, belum bencana banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Banyak hal yang terjadi yang membuat hati kita seringkali kehilangan rasa damai di dunia ini. Tetapi segala puji bagi Tuhan bahwa Yesus datang bukan saja sebagai Allah yang perkasa, tetapi dia juga membawa damai, Raja damai. Artinya damai itu tidak ada perang, tidak ada permusuhan. Kiranya sepanjang hari ini yang kita lalui, kita tidak menerima kata-kata yang tidak menyenangkan, membuat kita tersinggung, membuat kita kecewa, sehingga terjadilah perselisihan. Perselisihan akhirnya menjadi permusuhan, dan disitulah tidak ada damai ya. Ada permusuhan, itulah yang menjadi
tidak ada damai karena ada permusuhan. Hal-hal yang terjadi yang menyinggung perasaan, yang membuat kita sakit hati, saudara, itu membuat kita menjadi kesal dan marah. Nah, setelah ada kemarahan, menimbulkan kebencian. Coba kita lihat perang sekarang yang terjadi. Kenapa terjadi permusuhan? Karena semua itu didasarkan oleh kepentingan pribadi sendiri. Tidak mau kepentingan kita dirugikan. Ya, nama baik kita dirugikan. Jadi terjadilah perselisihan, permusuhan. Nah, inilah di mana tidak ada damai karena ada permusuhan. Permusuhan itu menyebabkan peperangan. Karena damai itu tidak ada perang, tidak ada permusuhan. Semoga sepanjang hari ini kita tidak dikecewakan, kita tidak dirugikan, sehingga membuat hati kita tidak ada damai dengan tetangga, dengan rekan-rekan, dengan teman sekerja, tidak ada damai. Ada perselisihan, ada pertentangan. Tetapi puji Tuhan, anak itu lahir, bukan saja lahir tetapi kemudian kelak dia memberikan ajaran-ajaran supaya kita memiliki rasa damai di tengah-tengah dunia yang bergelora ini. Salah satu buah roh adalah damai. Jadi pekerjaan Roh Kudus memberikan kita rasa damai karena kita mendapat pengajaran dari Tuhan Yesus bahwa di dalam Tuhan itu adalah kasih. Di dalam kasih tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan, tidak ada hal yang hanya mementingkan diri sendiri sehingga bisa merusak persahabatan. Pertemanan membuat kita kecewa, sakit hati, dan terjadilah pertengkaran, perselisihan, permusuhan, saling memenangkan kepentingan diri sendiri. Yesus datang, dia juga sebagai Raja Damai. Dan bukan saja sebagai Raja Damai, setelah dia mengerjakan tugas-tugas di dunia, kemudian dia mati, dikuburkan dan bangkit, kemudian naik ke sorga. Dia katakan dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Dan salah satu buah daripada roh menjadi karakter kita adalah kita selalu mau memiliki damai dengan sesama kita. Sesama di tengah-tengah keluarga, tengah pekerjaan, persahabatan, kita harus mengusahakan damai, tidak ada permusuhan dan perselisihan. Damai itulah yang Roh Kudus kerjakan di dalam hati kita. Kita merasa damai sejahtera, ada ketenangan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesusahan. Karena dalam perselisihan, dalam pertengkaran, pasti ada perasaan tidak nyaman, ya. Tetapi di dalam Tuhan, oleh pekerjaan Roh Kudus, kita diberikan buah, yaitu damai sejahtera di dalam hati kita. Kita jalani hidup ini dengan penuh damai sejahtera. Menjaga kehidupan kita supaya tidak ada persenggolan atau perselisihan. Sehingga terjadi pertengkaran, permusuhan. Dan di sana tidak akan ada damai. Tapi puji Tuhan, dengan Tuhan kita taruh dalam hati. Roh Kudus membuat kita memiliki rasa damai. Di dalam Yesaya pasal 32 dituliskan seperti ini. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Damai membuat hati kita tenang, tentram. Tetapi bila kita tidak mengadakan permusuhan, tidak berselisih, tidak bertengkar, kita melakukan apa yang firman Allah katakan untuk saling mengasihi, menjaga perdamaian, maka dikatakan oleh ini, damai sejahteramu, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran,
akan tumbuh damai sejahtera, di mana orang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi menganggap orang lain lebih baik lebih dari kita. Maka di situ akan ada, di sini dikatakan ketentraman dan ketenangan. Ketenangan dan ketentraman itu adalah perasaan damai yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Hari ini kita menjalani hidup dengan tentram, ketenangan ya, dan rasa damai sepanjang hari. Damai di rumah tangga, damai di tengah-tengah pekerjaan, damai di tengah-tengah lingkungan kita. Maka akan ada kesejahteraan dan kenyamanan di dalam hati kita. Haleluya. Pegang firman Allah. Kejarlah kedamaian itu. Peganglah damai itu. Biarlah Roh Kudus mengeluarkan buah itu dari hidup kita dengan selalu mau berdamai dengan semua orang di pekerjaan, di rumah tangga, antara suami istri, dengan anak-anak, dengan siapapun di mana saja kita berada, kita membawa damai. Ya, kita membawa damai sehingga kita sendiri di hati kita, di hidup kita ada rasa tentram, ada rasa tenang, ya. Ada rasa tentram dan tenang. Damai sejahtera Allah, kata Rasul Paulus pada jemaat Efesus, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus yang menjadi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami memerlukan rasa damai di tengah-tengah dunia yang bergelora ini. Dan kami dapatkan daripada-Mu. Mari Roh Kudus bekerja lebih jauh dalam hati kami. Sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran. Sehingga damai itu menjadi bagian kita. Damai sejahtera itu memenuhi hati dan kehidupan kita masing-masing. Menjalani hari ini beraktivitas dengan hati penuh damai sejahtera. Rasa tenang, rasa tentram boleh ada di dalam hati kita. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran melihat hal-hal yang terjadi di dunia ini. Terima kasih Bapa. Bersama-Mu kami jalani hari ini. Roh Kudus memelihara hati dan hidup kami hari ini. Sehingga kami menjalani hidup ini dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh nikmati hati yang tentram, hati yang tenang, atau damai sejahtera memenuhi hati kami melewati sepanjang hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kami naikkan doa kami memasuki hari yang baru beraktivitas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan beserta kita. Damai sejahtera Allah mengawali hati kita sepanjang hari ini. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.